Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Ya, selamat pagi teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari dan bareng Susan ya kali ini yang nemanin kamu-kamu di Sepada. Selamat pagi dan senang sekali Susan kembali nemenin kamu-kamu dalam program Sepada pagi ini. Nah teman Pro 2, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional 2026 kita akan membahas tema yang sangat penting teman Pro 2, yaitu membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045. Nah sudah hadir nih teman Pro 2 bersama Susan, narasumber kita, Brigadir Jenderal Polisi Resa Erasbudi SIK MM. Beliau ini adalah Kepala BNN Provinsi Papua Barat. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Susan. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak Susan, alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih ya Bapak sudah mau hadir di studio Pro 2. Bapak, kita kan ngebahas nih mengenai HANI, Hari Anti Narkoba Internasional dan gerakan Ananda. Izin Bapak, setiap tahun kita memperingati Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh setiap tanggal 26 Juni. Apa sih maknanya Hari HANI ini bagi masyarakat Indonesia? Terima kasih para pemirsa Pro 2 RRI dimanapun berada. HANI adalah Hari Anti Narkoba Internasional yang diperingati setiap tahun sebagai wujud keprihatinan global terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan sebagai pengingat akan komitmen seluruh negara untuk memberantas peredaran gelap narkotika. Jadi bukan cuma Indonesia aja, semua negara memperingati tentang Hari Anti Narkoba ini. Oleh karena itu memang ini sangat penting dan harus diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama di Papua dan khususnya di Manokwari dan sekitarnya, bahwa kita harus ingat narkoba itu sangat berbahaya sekali. Bisa merusak generasi dan bisa membodohi manusia, terutama generasi penerus bangsa. Iya. Menurut Bapak nih, apa yang ingin dicapai dalam peringatan hari ini, khususnya untuk Indonesia? Ya, tentunya kita memperingati Hari Narkoba, Hari Anti Narkoba ini yang ingin dicapai adalah masyarakat Indonesia harus tahu dan paham tentang bahaya narkoba ini. Karena kalau tidak tahu, tidak paham, maka dia akan terjerumus. Memang narkoba ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Kenapa sangat berbahaya? Karena merusak generasi bangsa. Ibarat kata kalau kita ingin merusak suatu kalangan, golongan, bahkan suatu keluarga dan bangsa yang paling besar, cuman satu jalannya, kasih narkoba, udah selesai, pasti dia akan rusak dan generasinya akan hancur. Sehingga harus kita peringati sebagai waspada, kita tidak boleh terjerumus ataupun sampai ikut dalam penggunaan narkoba, apalagi peredaran narkoba itu sendiri. Berarti narkoba ini sangat warning ya Bapak? Ya, sangat warning sekali, dan memang banyak yang tidak aware atau tidak waspada karena dianggap narkoba apa sih gitu. Tapi ternyata sebenarnya narkoba ini bisa merusak suatu bangsa dan negara. Kita merusak bangsa dan kita tinggal ngasih saja ke anak mudanya. Anak muda, ya. Jadi kalau anak muda tidak dibekali dengan pengetahuan narkoba, maka dia akan mencoba. Kalau dia akan mencoba, namanya anak-anak muda kan pasti pengennya tahu ini apa sih, dicoba akhirnya terjerumus. Kalau sudah terjerumus, kasihan, masa mudanya akan hilang karena dia harus menggunakan narkoba terus dan pasti akan ketagihan. Menurut Bapak nih, Bapak kan sudah lama nih dengar-dengar ya, Bapak sudah ditugaskan di Papua nih sudah lama ya dalam karirnya Bapak. Menurut Bapak, daerah Papua kondisinya seperti apa? Terkait dengan narkoba ya? Iya. Kalau di Papua itu kita lebih banyak masalah ganja. Jadi sudah mulai masuk beberapa daerah, terutama di wilayah Sorong, karena
BNN Provinsi Papua Barat ini masih mengcover wilayah Sorong. Papua Barat Daya belum ada, sehingga kita juga masih mengcover wilayah Sorong. Di Sorong itu memang peredaran narkobanya ada, walaupun tidak banyak, Iya. sehingga memang harus diantisipasi masalah narkoba. Ya, mungkin ada sabu-sabu, mungkin ada ganja juga. Memang harus antisipasi. Kalau khususnya untuk anak-anak dan remaja Bapak? Ya, kalau anak remaja itu biasanya lebih kepada ganja ya. Ganja. Iya, karena memang mereka kan tidak tahu mungkin, atau mungkin tidak paham bahwa ganja itu termasuk dalam narkotika. Iya, psikotropika. Iya, sehingga mereka harus paham bahwa ini dilarang karena Iya. akan merusak jaringan, merusak otak, sehingga akan untuk generasi muda sangat bahaya sekali. Sangat bahaya Bahaya dan harus sekali. aware ya. Iya. Mengapa Bapak pendidikan tentang bahaya narkoba itu perlu diberikan? Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau nanya nih, apa yang dimaksud dengan gerakan Ananda Bersinar, Bapak? Terima kasih. Ananda Bersinar itu adalah singkatan. Jadi singkatan dari Aksi Nasional Anti Narkoba Dimulai dari Anak, dari Iya. remaja. Adalah program inisiasi dari BNN RI Iya. yang berfokus pada upaya edukasi, kemudian pencegahan dan layanan rehabilitasi. Gerakan Ananda Bersinar ini bertujuan untuk membentengi generasi muda, anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkotika sejak dini. Dari sejak dini harus sudah paham terkait dengan bahaya narkoba. Iya. Nah, kita dapat memantau untuk program-program Ananda Bersinar ini di websitenya kita, dan kampanye-kampanyenya serta ada di kegiatan-kegiatan yang ada beberapa kegiatan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk edukasi dini, yaitu menambah pemahaman mengenai bahaya narkoba Iya. sejak usia dini melalui pendekatan yang ramah anak. Iya. Kita sesuaikan dengan kondisi anak-anak Kondisi zaman anak-anak, sekarang. ya. Yang kedua, peran keluarga, yaitu mendorong keaktifan orang tua dalam pengasuhan dan pengawasan. Karena orang tua ini yang waktunya sangat banyak Iya. dengan keluarga, dengan anak-anak. Di samping sekolah ya, ke sekolah kan setelah sekolah mereka akan pulang ke rumah. Yang berikutnya, regenerasi anti narkoba, yaitu Iya. mempersiapkan anak dari pemuda untuk menjadi agen perubahan atau pelopor. Karena biasanya teman-teman kalau dikasih tahu sama orang-orang yang tidak kenal, dia agak-agak mentang, tapi kalau disampaikan sama teman-teman sebayanya mungkin dia akan aware, lebih paham, sehingga lebih memiliki nilai kepemimpinan, kejujuran serta tanggung jawab pada diri sendiri. Iya. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan psikososial, menangani kasus penyalahgunaan zat pada kelompok usia di bawah 18, menggunakan metode rehabilitasi yang sesuai dengan perkembangan psikologi anak. Jadi memang anak ini kan beda dengan orang tua. Iya. Mereka dilihat dulu psikologinya, sehingga untuk tahap rehabnya harus disesuaikan dengan kondisi psikologi anak itu. Bagaimana Bapak melihat faktor-faktor nih yang paling sering menyebabkan anak-anak dan remaja ini terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba? Ya, faktor yang pertama adalah dia tidak tahu. Iya. Kemudian dia namanya anak-anak pasti ingin coba. Kemudian kurangnya pengawasan, baik itu di sekolah ataupun di rumah, sehingga memang harus dikasih tahu dulu bahaya narkoba supaya dia tahu. Kemudian kasih tahu mereka tidak boleh coba, karena kalau sudah coba nanti susah untuk keluar. Ketagihan. Iya, ketagihan. Dan di pihak sekolah harus paham apa bahayanya dan apa ciri-cirinya, dan di pihak keluarga juga harus tahu, sehingga ketika pulang ke rumah, dia juga, orang tuanya harus tahu. Iya. Ketika di sekolah, gurunya juga harus tahu, dan seterusnya. Kira-kira Berarti seperti di itu. rumah orang tua harus mengedukasi lebih bahwa narkoba itu Betul. berbahaya. Betul. Orang tua juga perannya sangat penting sekali, karena dia akan lama dengan keluarganya di rumah. Waktunya lebih banyak. Tapi kan di zaman sekarang nih Bapak, orang tua sibuk, anak-anak sibuk. Bagaimana mereka bisa menerapkan itu di tengah-tengah keluarga? Ya, itulah makanya pentingnya program Ananda Bersinar tadi. Iya. Jadi selain dari sekolah, dari teman-temannya, dari orang tuanya, minimal 1 hari harus ada waktu buat menyampaikan edukasi kepada anaknya tentang bahaya narkoba. Iya. Bapak, kan gerakan Sobat Ananda Bersinar nih mengusung semangat ya, membangun generasi yang sehat, cerdas dan kuat.
bagaimana sih BNN ini memandang gerakan seperti ini dalam upaya pencegahan narkoba sejak dini? Ya, BNN memandang bahwa pendekatan Ananda Bersinar ini sangat penting karena memang ini adalah titik yang paling awal. Iya, Jadi biasanya narkoba itu kan dimulai dari sekolah, iya, dari teman, Iya. sehingga perlu adanya edukasi. Sehingga program dilaksanakan saat ini dibaguskan pada gerakan pencegahan, iya, kemudian pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat juga harus ikut memberdayakannya dan rehabilitasi, dan terakhir baru penegakan hukum. iya, Kita lebih kepada pencegahan ya, pencegahannya. Kalau BNN ini kita lebih pada pencegahannya untuk mengurangi jumlah penggunanya. Jadi yang pertama program prioritas pencegahan dan edukasi yaitu program Sobat Bersinar. Soft skillnya di SMP dan SMA di mana BNN menggandeng teman sebaya untuk menjadi pendidik anti narkoba di sekolah dan komunitas mereka yang tadi saya sampaikan. iya, Temannya komunitasnya juga harus disampaikan sehingga mereka akan menyampaikan kepada teman-teman sekelompoknya. Kelompoknya. Kemudian selain itu BNN juga secara masif melakukan penyebaran informasi iya, melalui edukasi anti narkoba yang melibatkan pelajar di berbagai kabupaten dan kota yang ada di sini. Dan yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, yaitu pada bidang pemberdayaan masyarakat program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan memetakan potensi di mana kawasan-kawasan yang rawan terhadap peredaran narkoba. Jadi masyarakat juga harus berpartisipasi, memberikan informasi kepada kami di mana kira-kira ada mungkin lokasi kampung mungkin atau distrik atau mungkin lokasi yang sering digunakan. Kami perlu informasi itu dan kita akan sama-sama memberdayakan untuk mencegahnya. iya, Kemudian bagi yang mantan-mantan nih para pengguna ataupun pengedar juga harus diedukasi, bekerja sama dengan kita menggandeng pramuka yaitu Saka Anti Narkoba. Yang ketiga pelayanan publik, kita juga punya pembuatan SKHPN yaitu surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba. Bagi masyarakat yang ingin mungkin daftar sekolah, daftar kerja, kita siap memberikan surat itu. Kemudian yang terakhir adalah program rehabilitasi dan layanan medis. BNN juga menyediakan layanan pemulihan rawat jalan dan rawat inap tanpa dipungut biaya. Kalau di kita kerjasamanya dengan rumah sakit provinsi, kalaupun nanti harus dirawat maka dirujuknya ke Makassar, ada di Badoka. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi dalam penjelasannya Bapak ya, Bapak BNN ini sudah masuk di pramuka, di Saka Anti Narkoba. Itu dari umur berapa mereka yang masuk ke situ kalau dari pramuka? Ya, dari sejak SMP. Jadi di mana ada kegiatan pramuka, di situ akan bentuk Saka Anti Narkoba supaya mereka lebih dini lagi, karena anak SMP kan SMP SMA kan selalu ingin coba, ingin tahu ini apa gitu. Nah, itu yang bahaya kalau tidak dikasih edukasi. Mereka dalam masa pra-remaja ya, jadi ingin taunya ini apa sih? Iya. Itu kalau faktor keluarga harus mendukung dalam hal apa agar anak-anak ini tidak terjerumus? Ya, tentunya harus mendukung dalam hal-hal yang positif ya. Misalnya anaknya hobinya olahraga, apapun itu olahraga, entah itu bola, entah itu mungkin volley, entah itu futsal, entah itu atlet lari atau apapun, orang tua harus mendukung. Sehingga kalau orang tua mendukung, maka anak akan waktunya akan habis di kegiatan-kegiatan yang positif. Mungkin ada kelompok belajarnya, kelompok tarinya, seninya dan seterusnya. Silakan anaknya didorong untuk bisa berkreatif dengan hal-hal positif yang bisa membangun karakternya masing-masing. Ini kan faktor lingkungan ya. Bagaimana sih perannya sekolah, guru, komunitas ini bisa menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari narkoba untuk anak-anak muda? Ya, jadi memang peran lingkungan sangat mendukung ya, ataupun bisa menjerumuskan. Kalau lingkungannya baik, maka dia akan baik. Nah, tentunya orang tua juga harus bisa mengarahkan anak-anaknya untuk berada di lingkungan yang tepat. Misalnya di sekolah ini ada kegiatan ekstrakurikuler tari yospan kah, musik masalah ini dan seterusnya. Itu harus didorong anaknya untuk ikut ekstrakurikuler yang lebih positif.
kemudian olahraga, dan di situ harus disisipkan juga terkait dengan bahaya narkoba. Iya. Jadi bukan cuman kegiatan seni, tari, budaya ataupun olahraga, tapi di hal-hal itu guru juga harus menyisipkan terkait dengan bahaya narkoba. Iya, harus mengedukasi ya. Mengedukasi dan memberikan informasi sekaligus saling menguatkan dari sesama teman, harus menguatkan. Iya. Jangan nanti temannya kita coba yuk, nanti temannya malah mendukung, ayo coba yuk. Jangan coba-coba, karena kalau sudah coba pasti nanti akan terjerumus. Iya. Tapi faktor sekarang kan anak-anak itu biasa takut nggak punya teman, Iya. takut diabaikan. Iya. Caranya dia nolak gimana, Pak? Nah ini memang ini sangat berat ya buat Iya. anak-anak. Maka tadi harus dipilih dan harus berani. Iya. Maka harus edukasi bahwa ketika kita menolak yang buruk Iya. ataupun masalah narkoba, itu bukan berarti kita dikucilkan. Biasanya Iya. kan anak-anak kan, oh kamu nggak coba, kamu cemen, kamu Iya, nggak kamu berani cupu. kan, cupu kamu ya. Nah ini yang perlu diedukasi. Jadi Iya. memang harus dari awal dikasih tahu Iya. bahwa tidak semua yang diajak teman-temannya itu belum tentu baik. Iya. Maka harus dipilih-pilih. Iya. Nah, sehingga kita harus juga memahami bahwa apa sih akibatnya. Kasih edukasi yang benar dan baik bahwa kalau mengikuti teman yang salah, walaupun nanti dibilang itu tidak ikut ini, nggak masalah karena dia Iya. punya hal yang baik, yaitu mungkin kegiatan positif olahraga, Iya. kesenian, budaya, tari, apapun itu pasti akan lebih baik untuk prestasinya di sekolah daripada dia tidak punya prestasi dengan ikut teman-teman yang salah. Berarti anak-anak harus diajarkan sejak dini untuk berpikir kritis. Iya, berpikir kritis dan tegas, bisa menolak ajakan teman yang kurang Iya. baik. Itu harusnya keluarga lebih berperan penting Ya, ya. di situ betul. Bapak. Makanya tadi saya bilang di rumah ketika pulang berikan edukasi walaupun sebentar, tapi minimal kalau 1 hari 1 kali memberikan edukasi kepada anaknya, saya yakin mudah-mudahan tidak terjerumus dalam narkoba. Tapi biasanya di orang tua tuh, kamu harus gini, anaknya nggak terima. Ya, Itu kita mesti ya komunikasi ya. ya betul. Ya, Komunikasi antara orang tua dan anak bahwa hal ini tidak boleh, yang ini Iya. boleh. ya, Seperti itu ya Bapak. ya. Memang zaman sekarang anak-anak kan lebih banyak tidak mau mengikuti orang tua ya, Iya. mungkin karena dia sudah perkembangan gadget dan seterusnya, maka memang peran orang tua sangat Iya. berat ini, harus ekstra memberikan edukasi dan memberikan contohnya Iya. contohnya begini, ataupun memberikan pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita yang sudah ada faktanya, Iya. sehingga anak-anak lebih paham lagi, lebih yakin Iya. lagi. Bapak, apa sih ciri-ciri atau tanda-tanda awal yang perlu dikenali orang tua dan guru nih untuk masalah perubahan dari perilaku anak-anak yang terpapar penyalahgunaan narkoba? Sebenarnya berbeda ya masing-masing penggunanya ya. Iya. Kalau masalah ganja beda, masalah psikotropika, narkotika yang lain juga berbeda. Ya, tapi kecenderungannya adalah anak itu pasti akan lebih menyendiri Iya. atau memisahkan dari kelompoknya. Itu pasti ada kecenderungan itu. Nah, kemudian mereka juga kadang-kadang kemungkinan agak, kalau masalah itu agak malas ya, agak Iya. malas. Kalau dia Mengucilkan diri. ya agak malas atau aktivitasnya beda dengan yang biasanya. Iya. Makanya ada ciri-ciri itu silakan ditanya anaknya, didekati. Kalau memang ada indikasi, kita siap membantu untuk merehabilitasi. Mudah-mudahan sih tidak ada. Tapi intinya kalau dia sudah mulai menyendiri, memisahkan, ataupun mungkin tidak ikut dengan kegiatan-kegiatan yang seperti biasanya, perlu ditanya Orang dulu. tua perlu aware di situ. Perlu tanya dulu, kenapa nih anak saya begini dan seterusnya. Tapi tidak perlu marah, tapi harus Iya. bertanya. Orang tua harus melakukan pendekatan Iya, untuk bertanya pendekatan seperti yang itu. lebih kekeluargaan lagi. Iya. Iya. Karena kalau biasa kan bertanya seperti biasa, kadang-kadang ada anak yang mau bicara, kadang juga ada yang tidak. Iya, Bapak. betul. Makanya temannya juga harus ditahu tuh, temannya siapa, kelompoknya siapa, dia dari apa, misalnya ngapain aja gitu, Iya. misalnya gitu. Berarti orang tua harus bisa mengawasi anaknya, Iya. aktivitasnya apa, Iya, temannya siapa, iya betul. keluar kemana. Iya, betul. Itu Memang sangat berat tugas orang tua nih gitu. Makanya Betul. perlu edukasi di luar supaya mereka di luar tidak terjerumus. Iya. Bapak, seberapa penting nih
Bagaimana kaitannya ini antara pencegahan narkoba dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 ini? Ya, kita ada istilah bonus demografi ya. Iya. Bonus demografi. Kita punya pelajar itu nanti di tahun 2045 itu dia akan menjadi pemuda-pemuda yang sudah bekerja. Iya. Atau umur-umur itu mereka sudah menjadi pejabat lah di kalangannya nanti di 2045. Nah, Iya. ini harus kita edukasi dengan baik. Kenapa? Kalau mereka tidak kita edukasi dengan baik dari sekarang, maka anggaplah kalau kita tidak edukasi dengan baik, mereka akan terpapar dengan narkoba. Iya. Kalau mereka terpapar dengan narkoba, pasti kondisi fisik, psikisnya, otaknya akan terganggu. Iya. Kalau kondisi otak terganggu, fisik dan psikisnya terganggu, maka dia tidak akan menjadi pemuda yang tangguh di tahun 2045. Betul. Tidak menjadi orang-orang yang bisa mencetuskan ide yang baik. Betul. Karena mungkin sudah terpapar dengan narkoba. Sehingga ini harus kita edukasi dari sekarang. Kalau tidak, maka anak-anak yang sekarang menjadi pemimpin di 2045, maka dia akan menjadi pemimpin yang sangat rentan karena sudah terpapar narkoba. Mungkin bahkan dia tidak punya ide yang bagus, mungkin dia tidak punya semangat yang kuat, mungkin dia tidak punya pekerjaan yang bisa membanggakan Indonesia, sehingga tidak mendukung secara fisik, psikis dan ilmunya mereka akan turun semuanya. Nah, tentunya kalau ini turun semuanya, maka kita tidak akan mencapai Indonesia Emas yang kita harapkan. Sehingga dari sekarang harus kita bekali betul-betul, kita antisipasi, kita dorong mereka untuk tidak menggunakan narkoba sehingga mereka tidak terpapar dan mereka tidak akan tergerus dalam kesulitan-kesulitan di masa depan. Ya. Jadi Bapak bilang ada program pencegahan dan edukasi. Program-program edukasinya seperti apa Bapak? Kalau program edukasinya biasa kita ke sekolah-sekolah memberikan pengetahuan terkait dengan bahaya narkoba. Dimulai dari anak-anak sekolah, kita memberikan penyuluhan-penyuluhan. Nanti kita menggandeng seluruh instansi stakeholder terkait. Kita sudah punya kerjasama dengan pemerintah daerah, kota dan kabupaten di setiap dinas yang mereka ada fungsi untuk memberikan edukasi, kita sisipkan. Dan kita sudah kerjasama sudah lama. Ini akan kita perpanjang lagi tugasnya ketika mereka menyampaikan edukasi masalah di tingkat distrik misalnya, masalah bidangnya, maka dia juga akan menyisipkan. Misalnya contoh dari dinas sosial memberikan edukasi terkait dengan apa sih program-program dinas sosial. Dia akan menyelipkan pesan-pesan dari BNN. Kita sudah punya agen-agen perubahan itu, di setiap itu sudah kita berikan sertifikasi juga, kemudian kita berikan penghargaan juga. Setiap dia memberikan kita kasih penghargaan sehingga ini tercatat di BNN juga. Baik di BNN provinsi ataupun BNN RI, mereka adalah agen-agen dari BNN untuk memberikan edukasi. Jadi tidak, karena petugas BNN kan cuma sedikit. Betul. Jadi kita menggunakan pemberdayaan masyarakat melalui dinas ataupun pimpinan provinsi yang terkait. Bapak, seberapa penting nih kolaborasi antara pemerintah, BNN, sekolah, tokoh agama dan juga tokoh adat dan juga media masyarakat untuk mewujudkan Indonesia bersinar di 2045? Sangat penting sekali ya. Karena di era organisasi modern ini, kalau kita tidak berkolaborasi, maka kita akan ketinggalan. Jadi kita harus menggunakan rumus pentahelix. Jadi ada pemerintahan, ada masyarakat, ada tokoh adat, tokoh agama, pendidikan, media. Ini penting sekali.
media ini sangat penting. Kenapa? Karena media yang setiap saat memberikan informasi kepada masyarakat. Iya. Media sangat penting sehingga dengan Pentahelix ini kita bersatu bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia emas dengan cara apa? Dengan cara tadi kita punya bonus demografi nanti Bonus 2045. demografi di Kita harus sama-sama mengawal anak-anak kita untuk menjadi pemimpin yang tangguh, Iya. pemimpin yang sukses, yang baik untuk bisa mewujudkan Indonesia emas itu. Jadi memang sangat penting kolaborasi ini. Tidak boleh di organisasi era modern ini tidak ada suatu pimpinan, suatu instansi, suatu kelompok yang bisa berhasil tanpa kolaborasi. Iya. Harus kolaborasi dan koordinasi. Karena itu adalah kunci keberhasilan. Jadi menurut saya memang sangat penting koordinasi, kolaborasi. Sangat penting ya Bapak. Iya. Kolaborasi untuk mewujudkan gerakan Ananda Bersinar ini ya Bapak. Ananda Bersinar. Bapak. Tapi di masyarakat apalagi sekarang ya, anak-anak muda nih susah sekali berinteraksi. Mereka sukanya di dunia maya. Menurut Bapak, pandangan Bapak nih, apa sih media sosial itu? Apakah sangat berpengaruh dalam penyebaran narkoba? Sangat berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh. Sehingga memang di area-area media sosial, di area-area yang harus kita ikuti dari anak-anak sekarang, kita harus Iya. disiplin. Jadi di media sosial itu sangat penting sekali. Jadi memang anak-anak sekarang kan mungkin dari satu hari 24 jam, mungkin setengah hari dia cuma main gadget aja, lihat media Iya, sosial. betul. Dan kalau dia kalau tidak disusupi oleh media-media sosial yang baik, maka dia akan terjerumus. Sehingga memang harus ada penyeimbangnya. Penyeimbang. Bagaimana caranya? Edukasi terus di media sosial. Edukasi terus sehingga arus informasi kan sangat deras nih. Iya. Kita juga sudah kerjasama dengan Komdiki, hal-hal yang negatif terkait dengan penyalahgunaan narkoba itu sudah dipantau. Kita juga di BNN juga punya media sosial yang untuk mencegah itu, melihat mana-mana yang menjerumuskan. Kita juga sudah koordinasi sehingga setiap hari, setiap waktu kita selalu memberikan edukasi melalui media sosial juga untuk menyeimbangkan berita-berita yang mereka ini. Nah, kenapa anak-anak sekarang kan lebih suka hal-hal yang lebih unik ya, kekinian gitu. Nah, makanya media sosial kita juga kita arahkan seperti ke situ. Jadi kita tidak anti mainstream, tapi kita mengedukasinya melalui video-video yang singkat, parodi-parodi dan hal-hal yang pakai menggunakan AI supaya mereka juga senang melihatnya. Ini bagus nih. Iya. Berarti nggak boleh terpaku ke satu, tapi harus fleksibel ya dalam memberikan edukasi. Iya, betul. Menyesuaikan dengan situasi dan kondisi anak-anak zaman sekarang. Karena anak-anak sekarang kan, wah ada yang unik nih, kita coba yuk. Iya, bahaya. Sama sekarang kan lagi itu kita harus antisipasi terus penggunaan narkotika jenis baru itu yang masalah kayak vaping. Ya, vaping, pouch getar dan seterusnya itu kita edukasi terus. Etomidate. Ya, etomidate itu harus kita edukasi terus. Itu cara mengedukasi kan anak sekarang, zaman sekarang kan SMP juga sudah ngerokok nih Bapak. Iya, betul. Apakah mereka harus dilarang atau diedukasi seperti apa? Nah, itu tadi. Makanya peran orang tua ini sangat penting. Kenapa? Karena mereka di rumah kan yang tahu orang tua. Iya. Pulang ke rumah, mungkin di tasnya ada pouch, mungkin ada vape, ada apa, coba dilihat. Karena memang sekarang kan para bandar, para pengedar kan dia pintar. Dia mengikuti perkembangan. Etomidate mungkin dirubah menjadi ada rasa buah lah segala macam, kayaknya enak, padahal itu kan narkoba. Nah, ini yang perlu peran orang tua, karena kan nggak mungkin BNN setiap hari ke rumah anak-anak untuk mengecek, kan harus orang tua yang berperan. Makanya peran orang tua ini sangat penting sekali. Jadi orang tua harus aware ya untuk anaknya. Iya, betul. Apalagi anak-anak di masa pra remaja, untuk dapat bonus demografi kan anak-anak itu harus diedukasi. Iya, betul. Tapi kalau untuk teman sebayanya nih Bapak, kalau di rumahnya sudah diarahkan begini-begini, tapi kan anak-anak di rumah sama di luar rumah itu beda. Beda, ya. Itu tadi caranya bagaimana kita harus tahu kelompoknya ataupun temannya siapa gitu. Iya. Memang tugas orang tua ini berat sekali, harus tapi saya yakin kalau orang tua dekat sama anak, pasti dia tahu nih temannya si A.
Si Iya. A kebiasaannya apa? Oh, dia hobinya main bola. Oh, hobinya dia Iya. tari. Oh, Span, oh, dia main musik. Positif dong. Iya. Tapi kalau yang nggak tahu hobinya apa, ngapain segala macam, nah itu perlu diedukasi. Betul. Supaya mereka nggak terjerumus. Temannya, lingkungannya sudah bagus nih Bapak. Tapi kadang-kadang mereka melihat, oh di lingkungan keluarga atau lingkungan masyarakat, seperti mungkin kayak kalau di masyarakat ya sekarang merokok itu sudah biasa. Kan mereka melihat mau mencoba, itu seperti apa untuk mencegah mereka ke sana? Iya. Sekali lagi, kalau cuman sekedar merokok kan mungkin tidak masalah ya. Iya. Yang masalah kan rokok yang disusupi narkoba, Iya. vape yang disusupi narkoba. Tapi Jadi biasa kan anak-anak nggak tahu nih, ya terus itu. dikasih sama mungkin Ya. anaknya, kamu coba nggak? Ini Nah, rasanya gini-gini. itulah makanya perlunya edukasi dari kita menyampaikan kepada sekolah, kepada media sosial, masyarakat, dan masyarakat juga harus, masyarakat dalam hal ini orang tua ya, Iya. harus tahu juga bahwa etomediate itu dimasukkannya melalui apa? Melalui Iya. pods, melalui vape, melalui apa? Itu harus tahu ciri-cirinya, sehingga inilah pentingnya edukasi, pentingnya penjelasan, pencerahan supaya masyarakat dan orang tua tahu apa sih bedanya pods yang menggunakan etomediate atau enggak, harus tahu, sehingga nanti ketika anaknya cuman mau coba ngerokok, kalau ngerokokan ya mungkin gak ada masalah ya kalau cuman rokok biasa ya. Iya. Yang bahaya kan rokok Yang elektrik, disisipi. iya, yang disisipi sama narkoba. Berarti orang tua juga harus mengedukasi nih. Iya, Narkoba itu apa saja iya, dan apa baiknya, kamu harus jaga diri gimana-gimana ya. iya. Makanya saya bilang tadi dari awal, orang tua itu sangat berat sekali. Iya. Harus tahu dulu, kemudian harus bisa menyampaikan bahayanya dan seterusnya. Karena kalau tidak disampaikan, misalnya dari pihak sekolah tidak menyampaikan, orang tua tidak menyampaikan, kemudian lingkungan juga tidak menyampaikan, ya sudah, mereka terjerat dalam. Berarti anak-anak ini harus dibekali ya. Harus dibekali, makanya dari sekarang harus dibekali benar-benar. Ini loh bahayanya menggunakan narkoba. Jenisnya misalnya kalau vape itu yang ada isinya etomediate atau apa, ciri-cirinya apa, harus dikasih tahu supaya mereka paham. Karena kadang-kadang kalau cuman coba ini enak, ini coba ini, tapi kan nggak tahu akibatnya apa, ternyata narkoba. Nah, berarti mereka harus berpikir kritis bahwa kalau saya nyoba ini akibatnya apa buat saya. Iya. Makanya pentingnya membekali masing-masing tentang bahaya narkoba, jenis narkobanya, dan akibatnya apa. Sehingga mereka dari diri sendiri sudah tahu, kemudian lingkungan juga mendukung, orang tua juga di rumah mendukung, mereka akan terbentengi. Tapi kalau mereka tidak tahu, orang tuanya juga tidak tahu, sekolah juga tidak tahu, nggak memberikan penjelasan, ya udah. Berarti Ananda bersinar ini sangat penting sekali. Penting ya Bapak di lingkungan masyarakat. Dalam rangka bonus demografi tadi. Pesan Bapak nih untuk generasi muda Papua Barat agar dorang ini jadi generasi sehat, cerdas, dan berprestasi dalam bonus demografi Hari Anti Narkoba Internasional nih Bapak. Iya, terima kasih. Jadi pesan saya buat generasi muda, yang pertama, kalian harus memiliki masa depan yang baik dan cerah. Jadi cita-citakan dulu, kalian harus komitmen, saya harus punya masa depan yang baik dan cerah. Kemudian jangan menggunakan narkoba. Betul. Karena akan menghancurkan masa depan kalian sendiri. Betul. Karena kalau sudah sekali mencoba, terjerumus, maka rentetannya banyak. Walaupun nanti ada rehabilitasi ya, tetapi nanti akan punya sejarah yang kurang baik. Kemudian menjadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berprestasi, serta bisa diwujudkan dengan prestasi ini melalui sekolah-sekolah, melalui kelompok-kelompok belajar, kesenian, olahraga, berprestasilah melalui itu, sehingga menjadi kebanggaan keluarga dan kebanggaan orang tua. Betul. Dan kebanggaan kita bersama, terutama di kalangan anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan gadaikan usia kalian yang produktif ini dengan
waktu yang singkat untuk menggunakan narkoba. Karena kalau usia kalian digadaikan dengan hal yang kurang baik, maka nanti kalian menjadi generasi pemuda yang kurang baik juga. Sehingga benar-benar harus diwaspadai, dipedomani, Iya. bahayanya narkoba akan merusak kalian sendiri. Oleh karena itu, hiduplah sehat, berprestasi melalui olahraga, seni budaya, menjadi kebanggaan keluarga dan orang tua serta Bangsa dan teman-teman negara. bangsa dan negara. Iya. Iya teman Pro 2, itu dia ya pesan-pesan dari Bapak Brigjen Polisi Resa Erasbudi. Semoga kamu yang lagi mendengarkannya bisa menjadikan itu sebagai bekal untuk kamu nanti. Teman Pro 2, gunakan waktumu sebaik mungkin dengan hal-hal yang positif ya, dan say no to drugs. Susan mohon pamit undur diri. Kita sudah ada di akhir perjumpaan kita ya di Spada kali ini. Semoga nanti di bonus demokrasi ya kita akan menjadi generasi yang sehat, cerdas dan kuat di Indonesia Mas 2045. Susan mohon pamit undur diri. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Tuh.